Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Kecerdasan spiritual merupakan fasilitas untuk membantu seseorang mengatasi persoalan atau berdamai dengan persoalan yang sedang terjadi. Kecerdasan spiritual yang tinggi ditandai dengan adanya pertumbuhan dan transformasi pada diri seseorang. Di antaranya tercapainya kehidupan yang berimbang antara karir, pekerjaan, dan kepribadian atau keluarga. Serta adanya perasaan sukacita serta puas yang diwujudkan dalam bentuk menghasilkan kontribusi yang positif dan berbagi kebahagiaan kepada lingkungan. Kecerdasan spiritual merupakan bentuk integrasi dari dua jenis kecerdasan, yaitu intellectual quotient atau IQ dan emotional quotient atau EQ, yang mengacu pada teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow terkait kecerdasan spiritual dengan aktualisasi diri atau pemenuhan tujuan hidup yang merupakan tingkatan motivasi tertinggi. Kecerdasan spiritual meskipun berkaitan dengan kata spiritual, namun tidak selalu terkait dengan kepercayaan atau agama. Kecerdasan spiritual lebih kepada mengenai kebutuhan dan kemampuan manusia untuk menemukan arti dan menghasilkan nilai melalui suatu pengalaman yang telah dihadapi. Peran kecerdasan spiritual dalam lingkungan kerja terkait dengan karyawan memiliki SQ yang tinggi. Biasanya akan mudah cepat mengalami pemulihan dari suatu penyakit, baik penyakit secara fisik maupun mental. Akan lebih mudah bangkit, lebih tahan dalam menghadapi stres, lebih ceria, mampu memberikan energi positif, serta bahagia dan merasa puas dalam menjalani kehidupan. Budaya spiritual harus dibangun dalam lingkungan perusahaan. Di antaranya, yang pertama adalah strong sense of purpose. Pencapaian keuntungan merupakan hal yang penting, namun tidak menjadi nilai utama dari suatu perusahaan dengan budaya spiritual. Karyawan membutuhkan tujuan perusahaan yang lebih bernilai, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk visi dan misi perusahaan. Yang kedua, trust and respect. Perusahaan dengan budaya spiritual yang kuat akan memastikan untuk terciptanya kondisi saling percaya, terbuka, dan jujur. Yang ketiga, humanistic work practice. Perusahaan dengan jam kerja yang fleksibel berdasarkan kerja tim, kemampuan karyawan, jaminan terhadap hak-hak karyawan, dan keamanan kerja yang merupakan bentuk-bentuk praktik manajemen sumber daya manusia yang bersifat spiritual. Yang keempat, toleration of employee expression, yaitu toleransi yang tinggi terhadap sesama tim yang ada dalam perusahaan. Humor, spontanitas, keceriaan di tempat kerja yang tidak dibatasi. Saat ini cukup banyak perusahaan yang menerapkan budaya spiritual di tempat kerja. Karyawan yang kecerdasan spiritualnya tinggi dan didukung dengan lingkungan kerja yang spiritual secara positif menjadi lebih kreatif. Mereka memiliki kepuasan kerja yang tinggi, mampu bekerja dengan baik secara tim, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. Terbentuknya budaya spiritual di tempat kerja diharapkan akan terbentuk karyawan yang happy dan mampu memenuhi tujuan hidup. Karyawan yang demikian umumnya memiliki hidup yang seimbang antara kerja dan kepribadian. Teman-teman, apabila Anda ingin membangun spiritual company kepada karyawan di perusahaan Anda bersama kami, hubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sukses untuk Anda.